Guru keduanya sudah sampai? Belum. Enggak apa-apa sih yang kita ada Pak Manto. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Supaya kita terasa di tanah suci Mekah, ikuti saya ya Bu ya. Labbaik Allahumma labbaik, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak, la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak, la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak, la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Alhamdulillah sampai di Arafah ya. Amin. Ya Rabbal alamin. Anggap saja begitu insyaallah. Semoga diberikan kesempatan. Amin. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali di tempat ini yang kecil, ada yang nggak muat, ada yang berdiri, ada yang duduknya separuh-separuh pokoknya. Kita anggap saja sebagai latihan sebelum kita pergi ke Amin. Saudi Arabia ke Makkah Al-Mukarramah. Masih dalam suasana Idul Fitri, Lebaran. Budaya kita biasanya sebulan setelah 1 Syawal itu masih ada yang disebut sebagai budaya halal bihalal. Ya, kenapa dikatakan budaya? Budaya itu kreasi manusia yang halal bihalal ini tidak terdapat di tempat kelahiran Islam, itu di Mekah Al-Mukarramah. Nggak ada budaya gitu, itu orang ngumpul di Mekah itu nggak ada. Orang Mekahnya maksudnya ya, bukan orang Indonesia. Di Hong Kong juga demikian, habis Lebaran ya sudah, habis, nggak ada kunjung-kunjungan, ya, nggak ada silaturahmi kayak begini-ginian, nggak ada di Hong Kong ataupun di Pakistan. Jadi budaya ini adalah budaya yang sangat baik sekali, yang diciptakan ya Madiin Madiin mana Bu? Indonesia. Halal bihalal merupakan produk asli bangsa Indonesia. Jadi orang Mekah sendiri nggak kenal itu, oh kok itu halal bihalal. Ya walaupun mereka hatinya tahu ya, halal ya halal, dia dengan halal ya halal, jadi halal dengan halal. Ya. Tapi maksudnya nggak ngerti, maksud program itu nggak ngerti. Ya. Jadi ternyata program halal bihalal ini sangat identik dengan hadis Nabi SAW yang bunyinya adalah
man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapapun yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka orang itu harus hobi bersilaturahmi. Atas dasar konsep ini, akhirnya bangsa kita, para ulama kita di zaman dulu ya, yang kita nggak tahu dimulainya kapan halal bihalal itu, pendirian tangganya nggak tahu tanggal berapa. Ya, belum ada orang yang memutuskan kapan dimulainya acara halal bihalal, sebelum kemerdekaan ataupun setelahnya ya. Tapi tiba-tiba muncul dan serempak seluruh tanah air ya. Jadi bersyukur kepada Allah bahwa saya dan ibu dan bapak Haji Abdul Aziz yang telah dipertemukan di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Nabi tadi ya, yaitu dua asuransi ya. Dengan datang menemui saya di tempat ini, berkumpul di tempat ini ya, insya Allah akan mendapatkan dua hal yang telah dikatakan oleh Nabi ya. Yang pertama adalah asuransi panjang umur. Amin. Dan yang kedua adalah asuransi luasnya rezeki. Amin. Dan ini tidak dijual belikan di perbankan, itu nggak ada. Ada nggak asuransi panjang umur? Nggak ada. Iya. Asuransi luas rezeki juga nggak ada. Ya. Jadi adanya dalam hadis ini. Ya. Jadi indah insya Allah. Ya. Apalagi seragamnya seragam Mekah semua ini. Produknya ini bagian yang masih belum. Ya. Jadi alhamdulillah. Yang sudah ke Mekah angkat tangan. Satu. Tolong jangan malu-malu putih. Yang lainnya masih belum. Yang umroh belum haji umroh. Sudah nyampe belum? Lantai 7 ya. Lantai 7. Lantai 7. Lantai 7. Lantai 7 ya. Baik, jadi yang belum pergi ke Makkah Al-Mukarramah, insyaallah mudah-mudahan dengan adanya bersilaturahmi ini akan dimudahkan Allah. Amin. Ibu sekalian dan Pak Haji Aziz dan kita yang ada pada saat ini, monggo Bu Presiden, monggo selamat datang ya. Ya, jadi selain saya mengingatkan pesan Nabi tadi, orang yang suka bersilaturahmi ini akan mendapatkan dua produk asuransi yang tidak ditawarkan oleh perbankan. Saya ulang kembali, asuransi yang pertama adalah panjang umur, yang kedua luas rezeki. Ini sudah dibuktikan secara ilmiah. Orang yang suka bersilaturahmi mesti panjang umur, Bu. Hidupnya senang, wajahnya ceria, hatinya lapang, temannya banyak, rezekinya. Secara ilmiah sudah dibuktikan. Ya, silah itu artinya nyambung, nempel, mengelus. Suami istri sering lulus-lulusan, kira-kira pernah apa enggak tuh? Belum, Bapak. Sebenarnya, wah ini dekat-dekat banget ini. Tempel-tempelan gitu. Ya, contoh ini. Suami istri yang sering duduknya kayak gini, Bu, tiap hari malamnya, saya yakin nggak akan diterjang tsunami rumah tangga. Amin. Ya, nggak ada, insya Allah, Bu.
ya. Suami baru kembali dari kerja, pulang terus dipeluk istrinya tuh, erat-erat. Nah, ini namanya silaturahim. Silah artinya sentuhan, bahasa Arab ya, atau nyambung. Rahim artinya kasih sayang. Jadi orang yang selalu sentuh-sentuhan, usap-usapan, pijet-pijetan, minta maaf ya. Ada orang yang pijet-pijetan kemudian perang. Ya ada, malah enak dipijetnya, akhirnya panjang umur dia. Tadinya stres, gitu ya. Iya, orang sarafnya pada apa, kejeng-kejeng, gitu ya. Setelah dilus-lus, ya, dipijet, ya, terapi, wah enak tuh. Nah, jadi ini hikmah, ya, secara saintifik orang yang selalu menyambung silaturahim dijamin oleh Nabi. Tadi yang pertamanya apa? Umurnya panjang, yang tadinya stres saja setiap hari ya, setiap malam mikirin majikannya galak misalnya dia, orang dengan keluarga di tanah air, baik dengan teman-teman misalnya ya, apalagi dalam organisasi ini tuh, dalam organisasi itu nggak ada yang adem-ayem, itu nggak ada itu, organisasi apapun lah ya, baik agama, non agama, organisasi partai, masjid, gereja, itu mesti di situ mesti ada setan dan asistennya. Jadi makanya kita harus berusaha ya membuat program seperti ini supaya damai lagi gitu loh ya. Tadinya berseberangan ya Bu ya, dipanggil menjauh, dikejar malah lari ya Bu ya. Pada ketika ini kalau kita nyambung lagi, sentuh lagi, tolong sentuhan tangannya, peluk bila perlu ya. Orang yang pernah nusuk kita, pernah bully kita, nyinyiri kita, ya Bu ya? Pernah panjenengan ditusuk-tusuk? Tapi bukan jarum ya Bu ya? Lebih tajam dari jarum lagi ya Bu ya? Ya itu ya. Dengan kata-kata ini lebih tajam dari apa? Silat, pedang, luar biasa ya. Sampai apa? Makan tidak enak, tidur tidak enak, mandi tidak basah. Nah ini gara-gara ya Bu. Tapi kalau sudah nempel Bu, saya yakin karena kayak nanti memberikan tips. Panjenengan kalau lagi gontok-gontokan, perang-perangan, ya takut dengan teman, suami, istri, dengan siapapun lah, dengan bos, dengan anak buah, dengan tetangga, dengan siapapun, ya. Supaya kedongkolan itu hilang, Nabi menyarankan, ya, menyarankan dalam sebuah hadis, min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani, ya. Barang siapa, tidaklah kedua orang muslim yang bertemu kemudian saling menyentuh perjabatan tangan maksudnya ataupun berpelukan, kecuali Allah akan mengampuni kedua orang tersebut sebelum tangannya berpisah. Jadi artinya apa? Untuk menghilangkan kedongkolan, kejengkelan, permusuhan dalam hati kita ini, ya, syaratnya kita harus temui teman itu, ya. Kalau teman itu kita kejar, dia menjauh lari, gimana caranya? Lari ke Amerika dia, sedangkan kita mau nyambung pesawat nggak ada, duit nggak cukup. Ya. Caranya lari, cari di Facebook. Itu cara yang paling bagus kalau menurut saya. Cara yang paling tepat, ya. Kalau dari, ya, katakan orang yang sering nusuk kita itu namanya Mbak Bayem, sorry, Bayem Jawa Timur misalnya. Ya. Insya Allah ada di Facebook kan, zaman sekarang ada semua itu Insya Allah ya. Ketika kita temui Mbak Bayem di Facebook itu, tolong sentuh stiker yang love-lovean itu. Panjenengan berani apa enggak? Nih lagi gini-gini cari Mbak Bayem ya. Lu ada di situ Bu ya. Ayo berani nggak menyentuh love-lovean itu, stiker love itu. Nah kalau berani panjenengan merupakan pejuang itu, ya. Oh kayak terus pemberani lah, hebat, orang hebat ya. Harusnya seperti itu kita temui, ya. Kalau sampai ketemu akan lebih bagus.
Saya yakin orang yang ditutuli tadi dengan love tadi, warna apa love-nya? Merah. Dia kan kaget insya Allah dia. Untuk aku ini berani-beraninya ini mau deketi aku ini, mau damai. Nah, apalagi setiap hari loh. Besoknya lagi tol lagi, misalnya dari mulut bu, keluar yang apa itu? Wah, nah gitu. Ya, kayak gitu. Saya yakin itu akan adem dia. Iya, mesti saya. Ini termasuk ikhtiar kita ya. Ikhtiar kita itu apa? Yang putus kita, yang jauh kita cari, yang sudah kita cari kita, yang sudah kita peluk kita apakan lagi? Nah, pokoknya yang jauh kita dekatkan, yang sudah dekat kita amankan. Yang sudah kita amankan kita mesra-mesrakan. Indah bu, indah. Satu lagi yang saya ingin sampaikan dari Nabi, supaya kita semua dalam perkumpulan organisasi manapun ya, apalagi yang namanya ikatan keluarga jemaah haji loh bu, jemaah haji loh bu ya. Iya, harusnya jangan gontok-gontokan. Harusnya terbuka lebar kayak kita berada di Arafah itu. Orang Arafah itu legowo, semua manusia itu ada semua di situ. Nggak ada kita di Arafah itu orang main benci-bencian, nggak ada. Karena semuanya hamba Allah semua di situ. Pakaiannya seragam, nggak ada yang pakai garmes itu, nggak ada. Semuanya dua belah itu yang laki-laki ya. Iya. Atas ke bawah semua itu nggak pakai kolor, minta maaf ya. Iya, pakaiannya seragam itu. Iya, kalau mati ya dikubur di situ gitu. Jadi sama di situ, ya. Tidak ada istilah main serakahan itu nggak ada di Arafah itu. Masing-masing membantu seluruh dunia gitu. Maka di situ melambangkan persaudaraan di Arafah. Numpuk seluruh dunia ngumpul di situ. Bermacam-macam karakter, bermacam-macam kulit, bahasa, tahu karakter ya, ya? Ya. Ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang setengah kasar. Ya, sudah, kita nggak usah marah di situ ya. Jadi ada satu konsep dari Nabi, tadi saya ingin menyambung, supaya kita damai semua di dimanapun ya. Temui teman kita itu Bu dengan 4 syarat. Ya. Pertama, jabatan tangannya, pegang tangannya erat, salaman maksudnya ya. Salaman yang erat Bu, jangan ngasal-ngasal aja. Kedua, pandang matanya. Pandang mukanya dan matanya ya, tapi jangan melotot. Kitanya mulai dulu. Nah, kalau dia nggak mandang ya itu mungkin yang akan datanglah kita salaman lagi ya. Diulang lagi sambil kita mendoakan ya, supaya sadar gitu. Ketiganya, lisan saling mendoakan. Jadi tangan berjabatan, mata saling memandang, lisan saling mendoakan. Assalamualaikum Mbak. Lalu ngobrol gitu, lisannya ngobrol. Lama kita sudah 5 tahun nih nggak ketemu, ya. Ditambah dengan COVID-19 lah kita. Ya, saling bicara ya dan mendoakan. Dan terakhir, hati saling mengikhlaskan. Ya, kalau tempat-tempat ini kita lakukan, sekeras apapun karatan dalam hati kita Bu, ketika itu akan encer, ya, dan kedua dosanya diampuni semua oleh Allah. Tangannya berpisah. Nah, tolong jadi kalau kita punya unek-unek ya, kebencian, kedongkolan, temui teman kita itu dengan cara seperti itu tadi. Ya, kalau matanya nggak perpanjangan, nah ini maksudnya kurang ikhlas. Ya, ini mempunyai efek yang sangat besar sekali pandangan mata yang disebut sebagai eye contact. Eye contact apa? Pandangan matamu. Mata ya? Lagunya siapa itu lupa? Arafik ya? Pandangan matanya itu loh harus beradu. Ya.
harus begitu juga, ya. Harus begitu. Suami istri yang nanti panjenengan kalau kembali ke tanah air, kembali bersama dengan suami, ya. Sering-sering silaturahim. Silaturahim tadi apa artinya? Sentuhan, kasih, deket-deket nonton TV, deket-deket loh kayak Haji dengan TV-nya di situ tuh. Oh, jangan istri di sana, suami di sini. Nah, ini akan terang nantinya. Ya. Tidur juga demikian, sentuh-sentuhan itu namanya silaturahim. Ya. Ada seorang suami istri, suaminya nungguin tidur di kamar, istrinya tidur di sofa. Ruangan tamu, ayo bisa tidur nyenyak apa enggak? Suami di sini, yang istri juga begitu. Suaminya kurang ajar, nggak tahu diri, terus tuh. Akhirnya dua-duanya suuzon, ya. Perang, padahal rumahnya cantik, istrinya cantik, suaminya ganteng, duitnya banyak. Nah, ya. Nah itu, jadi karena nggak ada silaturahim, sentuhan kasih sayang, menyentuh, ya. Akhirnya perang-perangan. Itu baru 2 orang loh, ini suami istri. Nih, suami istri. Kalau bisa saling sentuh menyentuh terus, wah itu indah itu. Tapi ya setannya juga berjuang, ya. Setan dan triliunan asistennya tidak ingin Pak Haji Aziz dengan ibunya ini selalu dempet-dempetan, itu nggak mau setannya itu. Kepanasan dia, meriang-meriang setannya. Pengennya apa? Tukaran terus itu. Kalau tukaran ya, perang-perangan. Ya. Nah ini jadi inilah ibu-ibu sekalian, manfaat kita saling berkumpul, ya. Berat, memaafkan itu berat, ya. Saya ingin satu aja, ingin mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga bapak ibu sekalian. Kalau kita masih berat sekali memaafkan orang, tolong ambil kertas ya dengan pulpen ini. Kemudian tolong ditulis kebaikan orang itu, bila perlu jumlahnya itu 1001 kebaikan, ataupun kalau enggak 101 kebaikan. Contoh misalnya, kan ada di antara teman-teman itu yang tidak disukai oleh ibunya sendiri ya Bu ya, karena diskriminasi. Datang ke saya tuh Pak, ibu saya kok sejak mulai kecil sampai sekarang ini kok diskriminasi Pak. Pilih apa? Pilih kasih ya. Iya. Yang dikasih terus tuh adik saya ini nggak saya ini dibiarin aja sampai tua kayak gini, nggak pernah nggak direken ya. Jadi saya susah Pak memaafkan itu. Nah, jadi caranya supaya kita dapat luluh hati kita itu, ambil kertas Bu. Sekarang kebaikan ibu kita itu apa? Pertama kali, nomor 1, yang gede tulisannya yang merah kayak gitu. Mengandung. Pirang bulan Bu? 9 bulan. Sangan Bulan. pakai bahasa Jawa dalam. Mengandung sangan bulan. Dalam sangan bulan itu keletihannya apa? 1, capek, nggak bisa tidur, buang susah, lari nggak bisa. Ditulis lagi itu sub-subnya. Nah, ya. Keduanya kebaikannya apa? Melahirkan. Coba ini ibu-ibu nih yang pernah mengalaminya. Kalau saya dengan Pak Haji kan nggak pernah. Jadi nggak tahu sakitnya itu di mana dan kayak apa. Ya kalau melahirkan bukan di sini sakitnya. Ya, jadi melahirkan yang taruhannya itu adalah nyawa. Ini tulisan Bu, nyawa gitu. Ya. Ketelune apa Bu kebaikannya? Menyusui berapa bulan? 2 tahun. Tapi zaman sekarang 2 bulan tok. Habis itu dikasih susu apa? Susu kambing sekarang. Nggak apa-apa, ditulis saja. Keempat, kebaikannya apa?
merawat, mendidik, mengajari makan, mengajari adus, mengajari bicara ya Bu ya, mengajari jalan. Coba kalau nggak diajari jalan panjenengan sampai ke Hongkong apa enggak? Dari mulai ceprot bayi nggak diajari jalan kaki coba bisa sampai ke Hongkong Bu? Merangkang ya mana mau majikan mau kita ya Bu ya, nggak bisa jalan ya Bu ya. Ini juga ya iya. Jadi banyak sekali Bu, kalau bisa 1001 ditulis. Setelah 1001 kita ada, kalau enggak 101 lah. Setelah penuh kertas itu ya, tolong baca setiap pagi dan sore. Dibaca buku ini ya Allah satu dulu dibaca kertas ya Bu ya. Nanti sorenya baca lagi ya. Kira-kira hatinya luluh atau enggak Bu yang tadinya keras. Ya Allah. Mesti ya tadi yang diskriminasi ya. Iya, insya Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita ingatnya itu yang jelek-jeleknya, satu, diskriminasi, nggak pernah ngasih duit sejak lahir sampai sekarang. Apalagi bentak-bentak terus. Kalau ngasih nasi cuma seperempat, dibanding teman-temannya. Terus sampai 100 kejelekan ya Bu ya. Sering diingat-ingat, dibaca terus tiap pagi dan sore. Apa yang terjadi Bu? Sesek akhirnya samcongteng yang samtengcong. Ini bisa jantungan sama apa tadi? Ciong samcongteng. Iya, bisa cepat mati loh. Dibaca itu di sini yang waktu membaca itu kok duk ya Bu ya. Kepalanya kok nut, kakinya cepat mati orang kayak gitu, cepat mati. Kakinya duk. Jadi harus gitu caranya ya, kita supaya menjadi orang yang berjiwa banyak caranya ya. Baik, Ibu sekalian, waktunya sudah 12 ya. Minta maaf karena pada sesi yang pertama yang seharusnya jam 10 molor 10.25. Nah, ini jadi masalah nih. Pada berikutnya ya Bu ya. Nah, saya kasih setengah jam sampai jam 5.30 saya punya jadwal. Setengah jam ini ada 11 organisasi. Jadi mohon maaf kalau lambat dan saya tidak banyak memberikan motivasi. Insya Allah waktu saya ke markas masih di Victoria. Alhamdulillah diteruskan dan kembali kepada hitop awal kita, visi misi pembentukan IKJHI. Apa tujuan awalnya? Dibaca lagi ya. Tujuannya adalah untuk salah satunya membantu pemberangkatan haji dan umrah. Terus kemudian kita harus kerjasama dengan organisasi lain ya untuk memuluskan ya. Kemudian buang perasaan akulah paling sebab paling ya Bu ya. Semua kita karena Allah semua Bu ya. Jadi kembali kepada tujuan asal ya. Membantu siapapun orang yang mau haji dan umroh. Jangan pilih kasih ya Bu ya. Semuanya saudara-saudara kita semua. Ya, walaupun dalam organisasi lain ada, bila perlu kita tawarkan. Ya. Ngo dilipinto ya. Ngo pinto ya. Enggak tahu lah benar apa enggak. Bisa. Martin, what can I do for you? Alhamdulillah saya enggak gitu. Ya, jadi kayak gitulah pertimbangannya ya. Jadi malah justru kita harus menawarkan diri, nggak usah, ini kan organisasi lain, ini grup lain loh, itu harus dibuang mulai sekarang gitu ya. Ada organisasi yang bikin kayak ini, malah bersyukur, alhamdulillah dapat dibantu oleh organisasi ini. Jadi kita harus punya jiwa besar. Malah justru ada orang bikin lagi, kitanya salut, thank you Mbak, Anda telah membantu saya. Nah kayak gitu. Jangan ada organisasi yang bantu, di sini ngok, di sini yang meriang, ya Bu ya, panas dingin. Nah
jangan Bu. Ya berat tapi harus diupayakan ya Bu ya. Karena ada satu organisasi, tiba-tiba anak buahnya bikin lagi. Ketika mulai itu di sini aja atau sakitnya. Tuk. Dengar namanya lu benci banget. Kan ada kayak gitu ya Bu ya. Nah, jangan Bu, makanya kita harus kembali kepada tujuan asal ya. Dan kita membuatnya ini bukan karena apa-apa, lillahi harus kembali lagi kepada itu. Dan insya Allah akan lancar. Nah, karena kalau tujuannya itu lancar Bu, lancar. Terus siapapun lah, dari sana, dari grup sana aku bantu semua. Nah, misalnya kayak gitu ya. Jadi akan indah ya. Akan bersatu umat Islam. Ya itu tadi. Kendalanya adalah di situ ada dasim. Dasim itu adalah menteri setan yang ditugaskan oleh Perdana Menterinya Ibrik untuk mengepalai Departemen Urusan Pengadu Dombaan Manusia, disingkat menjadi Depur Dudong. Ini IKJ, sampai susahnya IKJHI ini bila perlu diadu domba itu. Tua dengan pengurus dengan pengurus dengan anggota dengan anggota ya biar diadu lagi dengan organisasi sebelahnya misalnya ya, rebutan apa jemaah misalnya ya, rebutan kotak misalnya ya biar ini kerjaan mereka ya. Nah kitanya harus terus istiqomah ya, sesuai dengan undang-undang ADART Ikatan Keluarga Jamaah itu. Jadi diteruskan, saya sangat mendukung ya. Bila perlu menawarkan ayo sekarang mau pergi haji, bantu ya dengan acara-acara begini ya, dengan manasiknya misalnya ya, diteruskan ya. Dan saya bersedia insya Allah untuk membantu ya. Bagi saya siapapun, semua saya anggap sebagai saudara-saudara saya semua. Ya, bagi saya tidak ada pilih kasih ya. Malah kita harus senang, saya harus senang kalau punya teman anggota lebih hebat dari saya, itu saya harus begini. Masalahnya itulah kita ini nggak berani menjempoli orang itu yang lebih hebat dari kita. Nah, kan masalah itu ya Bu ya. Iya, kalau dia lebih naik namanya, benci di sini. Ya, sakitnya itu di mana? Di sini lihat namanya udah puyeng, ya, langsung ya. Apalagi dia waktu ceramah misalnya, ya, wah tambah kita nyata meriang. Jadi kita harus berani menjempoli kelebihan orang lain. Nah, ya. Panjenengan yang belum bisa menjempoli kelebihan orang lain masih sakit namanya di sini. Penyakitnya masih harus berani Bu. Kayak Nabi ya. Nabi nggak segan-segannya memohon doa dari anak buahnya. Padahal Nabi kan harusnya doa sendiri dimakbulkan ya Bu ya. Tapi untuk membesarkan hati anak buahnya ya, menjempoli anak